Cerita diawali dengan adegan seorang anak yang dipukuli oleh anak-anak lain. What about your daddy? Doesn't have one. Salah satu anak yang memukul menanyakan keberadaan ayah dari anak tersebut. You have a father. I get my face smashed in and it's my fault. Anak tersebut bernama Frank. Frank kemudian menanyakan keberadaan ibunya saat ia dipukuli oleh anak-anak lainnya. I called for you. I had the radio on. Ibunya mengatakan bahwa dia tidak mendengarkan teriakan Frank karena sedang mencuci piring dan mendengarkan lagu dengan volume keras untuk menghindari pertanyaan Frank tersebut. Padahal, si ibu melihat Frank dipukuli oleh anak-anak lain dan dia sengaja membesarkan volume radio agar dapat dijadikan alasan pada Frank nantinya. Saat Frank sedang ingin beranjak dari tempat duduknya, ia dipanggil kembali oleh ibunya. Si ibu kemudian memberikan nasihatnya. Life is tough. Sometimes there's nobody there to help you. Setelah mendengar nasihat ibunya, Frank kemudian keluar dari rumah dan seketika anjingnya menggonggong dan berlari ke arah sosok pria yang sedang menuju ke rumahnya. Pria itu adalah ayah kandungnya. Frank kemudian menemui ayahnya. Ibu Frank tidak suka melihat Frank dan ayahnya berbincang dan menyuruh Frank untuk masuk ke dalam rumah. Di sini diketahui fakta bahwa si ibu dan si ayah telah bercerai. Si ibu membawa kabur Frank untuk menjauhkan dari ayahnya agar tidak bertemu lagi. Setelah berbincang sebentar dengan Frank, ayahnya meminta Frank untuk tetap di luar. Si ayah dan si ibu masuk ke dalam untuk berbicara secara empat mata. Intinya si ayah tidak suka dengan ulah si ibu yang ingin menjauhkan dan membesarkan Frank tanpa sosoknya. To raise him without his father? I only married you out of pain. Si ibu memilih pergi jauh dari kota yang sudah disepakati dengan si ayah sebelumnya. Jika si ibu kembali mengulanginya, si ayah akan memberitahu hakim dan akibatnya si ibu tidak akan bisa mengasuh Frank lagi karena hak asuh secara penuh ada di tangan si ayah. Si ibu dengan ekspresi ketidakpeduliannya pada si ayah kemudian hanya menyetujuinya dengan nada cueknya. Adegan kembali pada Frank dan si ayah, di mana si ayah tidak diperbolehkan ibunya untuk bermalam di rumahnya. Frank pun nampak kecewa, namun si ayah berjanji bahwa ia akan kembali lagi di hari Sabtu. Cowboy's binding contract. I gave you my word. Pertemuan antara si ayah dan Frank di hari itu merupakan pertemuan terakhir mereka berdua. Thanks, Pop. So long, cowboy. Latar waktu menunjukkan 28 tahun kemudian. Frank yang sudah dewasa kini berprofesi sebagai polisi yang bertugas di jalan raya. Frank yang sedang bertugas dari jauh, ia melihat mobil yang dikendarai oleh sekelompok remaja tengah melaju ke arahnya dengan kecepatan yang tidak sewajarnya. Frank kemudian mengejar mereka. Ia memberhentikan mereka dan menanyai surat kendaraan beserta SIM pengendara. License and registration, please. Namun, Frank tidak memberikan surat tilang untuk mereka. Waktu menunjukkan malam hari, Frank yang tengah melakukan patroli tiba-tiba dikejutkan dengan mobil dengan pengendara yang ugal-ugalan. Ia pun langsung menindaknya. Keep your hands where I can... Atas kejadian tersebut, Frank akan mendapatkan masalah nantinya. Latar tempat berganti pada sebuah bar. Frank yang sedang minum tiba-tiba ditarik oleh seorang wanita yang ingin mengajaknya berdansa ria. Akan tetapi, perhatian Frank teralihkan pada seorang wanita yang sedang mengobrol dengan pemilik bar. Ia tergoda dengan wanita tersebut dan ingin mendekatinya. Frank kemudian memanggil wanita tersebut untuk duduk di sebelahnya. Namun, wanita itu menolaknya. Come here. Frank mencoba mengobrol dan menggoda wanita tersebut. Tiba-tiba, wanita yang ingin mengajak berdansa tadi menghampiri Frank dan wanita tersebut mengajak Frank berdansa kembali. Frank pun menantang si wanita yang ditaksirnya itu untuk memilihkan sebuah lagu pengiring untuk mengiringinya berdansa dengan si wanita yang mengajaknya tadi. So long, cowboy. Alih-alih, si Frank ingin membuat si wanita ditaksirnya itu cemburu. Keesokan harinya, Frank ditanyai oleh atasannya tentang situasi di Bullhead, tempat kejadian perkara pengendara yang ugal-ugalan kemarin malam. I'll keep you in the loop. Ini yang saya maksud, bahwa Frank akan mendapatkan masalah di adegan sebelumnya. Setelah pembicaraan Frank dengan atasannya selesai, Frank ditugaskan untuk berpatroli kembali oleh atasannya tersebut. Sekarang, ia akan bertugas bersama juniornya yang baru lulus di Akademi Kepolisian. Junior tersebut sangat bersemangat dengan tugas pertamanya. Ia pun menceritakan banyak hal yang telah didapatkan saat di Akademi Kepolisian. Hingga Frank memberikan teguran. Listen, Junior. It's tough out there.
Not another word. Latar berpindah pada kantor polisi. Terdapat dua orang yang sedang membahas permasalahan di Bullhead. Kedua orang itu kita sebut saja dengan si Sersan dan Tom. Kedua orang tersebut bersengkongkol untuk menjatuhkan Frank dengan siasat liciknya yang memutarbalikkan fakta atas kejadian di Bullhead kemarin. Adegan berpindah lagi di jalan raya. Seorang wanita sebut saja Dinda. Ia sedang asik mengendarai sambil bermusik ria di dalam mobil. Tiba-tiba Frank, is that your name? terjadi laka lantas di mana korbannya adalah Frank. Ia sedang mengejar pengendara yang melarikan diri dari kejarannya. Pengendara tersebut kemudian membawa mobilnya dengan kecepatan penuh, hingga Frank menabrak mobil yang berlawanan arah dengan kendaraannya. Saat dalam keadaan tidak sadarkan diri, si Junior menghubungi kantor dan meminta bantuan tim medis segera untuk menuju ke TKP. Pada saat itu juga, Frank mengalami kejadian supranatural, di mana ia mengingat kejadian saat ibunya memaksanya untuk meninggalkan rumah yang ada di awal film. Dalam ingatan tersebut, Frank juga menangis karena topi pemberian ayahnya terjatuh dan ibunya tidak memperbolehkan mengambilnya. Ibunya memaksa Frank masuk ke dalam mobil. Tiba-tiba, Frank terbangun dari koma beberapa menitnya itu. Frank sekarang berada di rumah sakit. Di hadapannya sekarang ada suster yang merawatnya, atasannya, dan seorang wanita. Wanita tersebut adalah wanita yang ditemuinya kemarin di bar, yang sempat ia goda sebelumnya. Atasannya memperkenalkan wanita itu pada Frank. Ia bernama Mbak Kitty, sekretaris baru di kantornya. Frank pun pura-pura tidak kenal, namun ia tetap menggodanya. Dokter pun menjelaskan keadaan Frank. Frank dianjurkan oleh dokter tersebut untuk beristirahat memulihkan kondisinya. Dan latar berpindah di rumah Frank. Frank diantar oleh atasannya dan Mbak Kitty. Mbak Kitty meminta izin undur diri. Namun, ia diberi tugas pertamanya untuk menjaga Frank selama seminggu. I'm gonna call cab. No. You're gonna stay. Frank yang sedang tertidur kemudian bermimpi tentang masa lalunya. Adegan menggambarkan tentang janji si ayah di awal adegan film yang berjanji akan kembali lagi di hari Sabtu menemui Frank. Saat ini, si ayah telah berada di depan rumah. Tetapi keadaan rumah yang sepi dan topi Frank yang diberikan si ayah tergeletak di hadapannya. Si ayah pun berteriak memanggil Frank. Namun yang datang adalah si anjing kesayangan Frank yang sengaja ditinggalkan sebelumnya. Singkat cerita, si ayah gagal menemui Frank. Frank kemudian terbangun dari mimpinya dengan keringat yang membasahi wajahnya. Mbak Kitty yang tertidur di kursi sebelah Frank kaget dan menanyakan keadaannya. Tetapi Frank membentaknya. Latar tempat berpindah di rumah nenek yang melakukan ugal-ugalan di Bullhead. Si nenek didatangi oleh si Sersan dan si Tom. Sit tight. Be right back. Si Sersan pun berbicara dengan nenek tersebut. Adegan berpindah di rumah Frank. Mbak Kitty yang datang menemui Frank dengan dandanannya yang cantik dan menggoda. Tetapi saat mencari di dalam rumah, Mbak Kitty tidak menemukannya. Hingga terdengar suara tembakan. Frank yang sedang dalam keadaan kacau kemudian berdebat dengan Mbak Kitty. Looks like you need to get dressed and shave. You look like a hooker. Mbak Kitty yang terlalu kecewa karena sikap Frank kemudian membuat alibi bahwa ia berdandan untuk I am gonna be late for my date. Mbak Kitty yang kecewa pun beranjak meninggalkan Frank, dan saat di dalam mobil, ia menghapus lipstiknya yang merah merona Pak Mawar yang baru mekar di pagi hari. Adegan beralih di sebuah kamar. Nampak seorang pria tua yang bangun kesiangan sedang dibangunkan oleh istrinya. It's 9:30, you know. Setelah terbangun dan merapikan dirinya, pria tersebut melakukan duduk sambil membaca koran. Diketahui fakta bahwa pria tersebut adalah ayah Frank yang sudah nampak menua. Ayahnya telah menikah kembali, berbeda dengan istrinya sebelumnya, yaitu si ibunya Frank yang tidak memberikan perhatian dan kasih sayangnya karena menikahinya dengan terpaksa. Si ayah saat ini beruntung memiliki istri yang menyayanginya dan perhatian kepadanya. Jadi kepingin. Latar tempat kembali berubah pada tempat yang entah tempat apa yang tergambarkan, tetapi tempat tersebut seperti pacuan kuda. Frank yang sedang santai kemudian didatangi oleh dokter untuk menanyakan kondisinya. Dokter tersebut nampak penasaran dengan kejadian yang dialami oleh Frank.
saat koma beberapa menit dalam laka lantas tempo hari. I'd like to ask you something. What's it like being... Frank yang kemudian membalas pertanyaan si dokter pun menjawabnya. Maybe you survived the accident to find the meaning of your life. Latar tempat beralih pada kantor, si atasan Frank didatangi oleh seorang pria. Pria itu adalah teman baiknya. Teman tersebut meminta bantuan pada atasan Frank. Singkatnya, temannya meminta si atasan Frank untuk mengizinkan seorang anak yang bernama Michael untuk melihat dan mengikuti aktivitas yang dilakukan oleh polisi jalan. Michael mengidap leukemia. Dokter memvonis bahwa umur hidupnya tinggal seminggu. Si teman pun berusaha mengabulkan permintaan terakhir anak tersebut sebelum wafat, dan ia meminta bantuan si atasan Frank tersebut. Officer to show him around. Latar waktu berganti menjadi malam hari dan berada di rumah Frank. Mbak Kitty meminta bantuan pada Frank agar mau menjadi ayah singkat Michael di hari-hari terakhirnya. Frank tidak menyetujui permintaan Mbak Kitty. Ia merasa bahwa Mbak Kitty hanya menjadikan dirinya sebagai relawan semata. Mbak Kitty kemudian keluar dari rumah Frank. Sebelum pergi jauh, tiba-tiba Frank memanggil kembali Mbak Kitty. Wait. Frank kemudian menanyakan. What do you mean by father figure? Mbak Kitty kemudian menanyakan hal ini. You know about his life. Frank pun. I'll do it. Keesokan harinya, Frank bertemu dengan Michael. Ia terkejut bahwa anak ini seperti layaknya anak yang sehat. Tidak terlihat seperti anak yang sakit sedikit pun, karena ia terlihat bersemangat dan nampak ceria. Hi, I'm Michael. You want some gum? Sure. Frank bersama Michael dan yang lain masuk ke dalam kantor. Frank menggendong Michael dan menemui atasannya. Michael pun. Officer Michael Allen reporting for... Adegan beralih pada Frank yang tengah diwawancara oleh dua orang. Kita sebut saja Om Gundul. Om Gundul ini mewawancarai Frank terkait kejadian di Bullhead. Frank pun menjawabnya dengan nada emosi. Charge and not a damn murder case. Latar waktu berubah di sore hari itu. Frank sedang melamun di depan lapangan pacuan. Pada suasana tersebut, cerita kembali pada masa lalu Frank, di mana Frank yang ingin berangkat kerja, ia diberi nasihat oleh ibunya. There are 3 rules at work. Keep your head down, keep your mouth shut, and keep smiling. Saat melakukan pekerjaan mencuci piring, Frank dimarahi oleh bosnya. Frank yang merasa tidak bersalah, ia berani mendebat si bos. Your cook should learn to cook. Teman Frank yang sebelumnya tidak terima karena disalahkan Frank, kemudian mengancam Frank. Alhasil, ancaman tersebut menjadi kenyataan karena Frank dihajar hingga babak belur. Saat dalam perjalanan pulang, dengan kondisinya tersebut, Frank ditolong oleh pemilik toko. Ia bernama Yuan. Yuan yang iba dengan kondisi Frank, kemudian memberikan penawaran untuk Frank bekerja di tempatnya. Use an extra pair of hands. Talk tomorrow, Pancho. Kembali pada latar waktu saat ini, Frank dan polisi lalu lintas lainnya beriringan mengendarai mobil dan sepeda motor polisi menuju rumah Michael. Frank yang kemudian memberikan baju seragam polisi pada Michael. Michael kemudian memakainya. Michael pun meminta pada Frank agar ia diizinkan oleh Frank menggunakan telepon di motornya. Hello, Arizona. This is Officer Michael Allen. Michael pun mengutarakan perasaannya pada Frank, bahwa ia sedih karena umurnya tinggal sebentar lagi. Namun, Frank juga memberitahu pada Michael bahwa ia juga pernah merasakan kematian. That already happened to me once. Really? Adegan kembali pada Frank dan Om Gundul yang sedang memperlihatkan hasil laporan akhir terkait kasus Bullhead. Frank seketika emosi karena ia dituduh dalang di balik tindakan kekerasan yang terjadi. God damn it! Frank pun langsung menemui atasannya. Ia pun meluapkan emosinya dan ia berprasangka bahwa Internal Affairs menjadikannya. Screwing me, Eddie. Internal Affairs memiliki tujuan untuk. Internal Affairs wants my badge and... Sebelumnya atasan Frank juga memanggil Mbak Kitty untuk datang di ruangannya. Mbak Kitty pun datang. Frank dan Mbak Kitty disuruh duduk bersama menghadap dirinya. Singkatnya, atasan Frank memberikan rekomendasi ke tempat lain untuk Mbak Kitty dapat bekerja di sana. Karena aturan yang tidak memperbolehkan anggota untuk saling menjalin hubungan satu sama lain, si atasan tersebut kemudian memilih memindahkan Mbak Kitty ke tempat lain. Padahal mereka berdua. Eddie, there's nothing going on between us. Frank pun seketika menarik Mbak Kitty keluar. Ia kemudian memberikan sedikit, itu ya. Saat sedang
Itu. Mereka berdua kemudian dikagetkan dengan atasannya, karena atasannya memberikan kabar bahwa Michael's doctor. He's in a coma. Frank langsung bergegas ke tempat Michael. Ia juga membawa lencana yang diinginkan Michael dan yang sudah dijanjikan sebelumnya oleh Frank. Frank pun langsung memasangnya di baju Michael. Setelah Frank memasang lencana, tiba-tiba Michael terbangun dari komanya dan bertanya pada Frank. Frank menjawab, Yes, you are. dan menegaskan pada Michael bahwa And I'm your partner. ibunya yang berada di samping Michael kemudian memeluk Michael untuk yang terakhir kalinya. Michael pun juga mengucapkan terima kasih, serta itu menjadi ucapan di saat-saat terakhirnya. Frank pun meratapi kesedihannya di sore hari di depan pacuan kuda. Hingga keesokan harinya, Frank masih tidak bisa menghilangkan kesedihannya. Hatinya merasa hancur. Saat ia sedang meratapi kesedihannya, tiba-tiba seseorang datang menemui Frank. Frank Shankwitz. Who wants to know? Frank kemudian pergi ke kantor dan menemui salah satu alasan yang juga terlibat atas kasus Bullhead, di mana orang tersebut adalah si Sersan yang sudah merencanakan siasat licik untuk menjebak Frank. What are you doing? What are you doing? What is this? Keesokan harinya, Frank pergi ke gedung pengadilan untuk memulai persidangan, dan ia bertemu Tom dan si Sersan, dan terjadilah. Help me. What the hell is he talking? Latar tempat beralih pada sebuah bar. Frank dan juniornya membicarakan hasil persidangan yang telah dilakukan Frank. Frank pun memilih pengacara yang direkomendasikan oleh juniornya, di mana pengacara tersebut adalah teman dari junior Frank tersebut. Get him on the phone. Latar kembali pada kantor polisi. Atasan Frank mengumumkan, Buried in Illinois. And I'm sending Frank and Mitch. si atasan Frank pun mulai mengumpulkan sumbangan untuk Michael. Karena si Sersan tidak menyumbang, ia disindir oleh rekannya. Anything because we all know you got deep. Cerita kembali pada Frank dan juniornya yang telah sampai di gedung tempat Michael terakhir sebelum Michael dikebumikan. Frank masuk ke dalam gedung dan menemui ibu Michael. Frank, I'm so glad you could. Frank kemudian mendatangi peti mati Michael untuk mengucapkan perpisahan, dan ia pun tak bisa membendung kesedihannya. So long, partner. Adegan kembali menceritakan masa kecil Frank yang telah bekerja di restoran milik Yuan. Frank yang nampak kelaparan pun mengambil makanan sisa milik pelanggan yang tidak habis. Lalu ia memakan makanan sisa tersebut di belakang restoran agar tidak ada yang melihatnya. Yuan pun terkejut dengan kelakuan Frank. Ia pun menasihati Frank. You work here now. That means you eat here now. Adegan kembali pada waktu saat ini. Ayah Frank yang selama ini mencari Frank dikejutkan dengan foto Frank yang dimuat di koran bersama Michael. Ia pun langsung menelepon kantor Frank untuk menanyakan kebenaran tentang apa yang dilihatnya barusan. Shankwitz said, I believe that my son. Adegan kembali berubah. Pengacara yang dimintai bantuan Frank sebelumnya, saat ini ia sedang berada di rumah si nenek, melakukan investigasi untuk dijadikan bukti terhadap masalah Frank di Bullhead. That's the cop who. That's him. Cerita kembali pada Frank yang saat ini berada di kampung halamannya. Adegan pun kembali ke masa lalu Frank, di mana Frank saat ini sedang mengobrol dengan ibunya tentang ayahnya yang telah mengetahui keberadaannya saat ini. It was raining hard, and he got into it. Tentu kabar yang diberikan oleh ibunya tersebut merupakan kebohongan sebagai dalih agar ibunya dapat menitipkan Frank pada Yuan, sehingga ia bisa pergi meninggalkan Frank bersama pacarnya. Adegan kembali pada waktu saat ini. Frank sedang duduk di bar bersama juniornya. Si junior yang sebelumnya dihubungi oleh Mbak Kitty. Si junior disuruh Mbak Kitty untuk datang ke alamat yang sudah ditentukan. Tentu, apa yang dikatakan Mbak Kitty adalah bualan belaka, karena alamat tersebut merupakan alamat ayahnya Frank yang telah lama berpisah dengan Frank. Tujuan Mbak Kitty adalah mempertemukan kembali Frank dengan ayahnya. Frank yang tidak yakin dengan alamat tersebut memutuskan untuk pergi, namun ia diberi kode oleh si junior bahwa Depends on it. adegan mengharukan pun terjadi. Pertemuan antara ayah dan anak yang telah berpisah selama 20 tahun pun pecah.
dengan tangisan dan pelukan hangat yang diidam-idamkan oleh mereka berdua selama ini. Frank menanyakan pada ayahnya mengapa selama ini ia tidak berusaha mencarinya. Ayahnya menjawab, For years, I tried everything. Frank pun mengatakan, Told me he died in a car crash. dan ayahnya pun dibuat kesal oleh ibunya yang telah berhasil memisahkan mereka. Damn that woman. Frank berkata pada ayahnya bahwa berkat Michael, ia sekarang dapat dipertemukan kembali oleh ayahnya. Ayahnya pun bertanya, bagaimana ia bisa menjadi sebesar ini? Frank menjawab, Chocolate. perasaan haru pun kembali menyelimuti suasana obrolan di antara mereka berdua. Frank yang telah kembali ke rumahnya, ia bertemu dengan pengacaranya yang telah dihubungi sebelumnya. Pengacara pun memaparkan hasil investigasinya yang membuahkan hasil baik tentang masalahnya. That night up at Bullhead, unless you were 5'8" with black hair and no money, I'd say you're in the clear. Latar waktu menunjukkan malam hari. Frank yang sebelumnya meninggalkan rumah, saat ia kembali ke rumah, ia dikejutkan dengan mobil yang terparkir di depan rumahnya. Saat masuk ke rumah, Frank terkejut akan keberadaan Mbak Kitty. Mbak Kitty berkata, I'm not going to Tucson. keesokan harinya, Tom yang saat ini telah dipecat dari kepolisian atas kasus Bullhead, diberikan sanksi sosial. You stupid loser. Dan si Sersan pun diberikan ucapan oleh rekannya. Congratulations on your early retirement, huh? A round of applause. Frank bersama rekan-rekannya pun memutuskan membuat yayasan nirlaba untuk anak-anak dan keluar dari kepolisian, serta fokus membesarkan yayasan tersebut bersama rekan-rekannya yang bergabung bersamanya. With your support, we can help other kids all over the world, one wish at a time. Because I'm starting a nonprofit. Frank Shankwitz, go ahead. Make a wish. Film ini memberikan pelajaran bahwa dengan merubah sudut pandang kita terhadap situasi, maka kita dapat memperoleh kesempatan kedua untuk memperbaiki masalah yang kita alami. Bahkan, sudut pandang tersebut mampu memberikan kita harapan baru untuk mewarnai hidup kita dan dapat lebih berguna bagi orang lain.